sakit. Mana ya? Cara mengkajinya. Maka jangan selalu meletakkan perkara agama ini di atas logika kita. Karena tak akan pernah sampai. Nah, mohon maaf contoh, misalkan sholat dijadikan sebagai penolong. Kita percaya tapi kurang yakin. Sholat dijadikan standar untuk permohonan, dan kalau nak minta tolonglah kayak sholat dan sabar kalau ayat ya. Percaya, tapi dek yakin. Nah, mana maksud ku jarang minta tolong ya lewat sholat. Ku minta tolong ya ke orang kan misalkan ya. Nah, artinya kalau kita yakin secara utuh, sudah jalankan itu. Siapa yang pertama kali kita datangi ketika masalah sedang kita hadapi? Terkadang Allah itu adalah yang terakhir kita kunjungi. Setelah sekian masalah, kita pikir tidak ada solusi. Sakit, berobat. Setelah berobat tidak sembuh, ke spesialis. Spesialis tidak sembuh, ke luar negeri. Keluar negeri tidak sembuh, akhirnya segala macam obatlah selesai. Mungkin ini bukan penyakit medis, akhirnya dianggap penyakit non medis. Akhirnya berobat alternatif. Dari yang pintar sampai yang tidak pintar pun dikunjungi. Saya kali macam orang-orang pintar jadi jadi dia pintar, hilang kepintarannya. Minta berobat ke sini dan segala macam. Dan setelah sekian lama dikunjungi, sekian banyak pengobatan dan sekian duit habis semua dipakai, baru akhirnya dia tengadahkan tangan ke atas dan berkata, ya Allah, kunilah berusaha. Apa solusinya? Terakhir. Dalam hadis itu dikatakan, Allah itu memiliki rasa kecemburuan itu bahkan 78 kali lipat daripada cemburu kita kepada seseorang. Suatu hari Rasulullah itu panggil sahabatnya. Wahai sahabatku, jika kalian pulang ke rumah dan melihat istri kalian sedang dikecup oleh laki-laki lain, apa yang kalian lakukan? Ku bunuh. Apa kau cemburu? Iya. Allah itu 70 lebih kali lipat cemburu terhadap dirimu ketika engkau hadirkan orang lain di hatimu selain daripadanya. Kemarin dapat nasihat dari guru kita. Beliau mengatakan begini. Sholat ini kan membangun ikatan emosional. Yudi mungkin kalau datang ke rumahku, karena kita lah dekat, lah sering ketemu, lah sering tatap muka, aku gelah tahu macam mananya. Ustadz, kone sedang butuh duit, Ustadz nak kawin. Jadi dek ku minjam duit ke Ustadz. Mungkin adik pikir aku kasih. Karena aku tahu ada ikatan emosional karena kedekatan. Sering bertemu, sering berduduk, bahkan duduk bareng, makan bareng, tidur bareng. Jadi Yudi itu bukan orang asing dalam hidup saya. Tapi ada orang yang ceng datang ke rumah, ku dek tahu. Sekali ku dek pernah nengok mukanya. Sekalipun ku dek pernah nengok mukanya, ceng datang ke rumah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, ya kita biasalah. Senyum kan. Ustaz, ku ni ada hajat. Ku nak minjam duit 10 juta. Untuk apa? Untuk buka usaha. Mohon maaf. Menurut abang lah, Bang Rusli lah. Ku dek kenal ke orang nih. Ceng langsung datang ke rumah nak minjam duit. Nah, kurang lebih begitulah sholat tuh. Dek pernah bayang sama sekali, dek pernah berdoa sekali, dek pernah doa sekali. Ceng datang. Ya Allah, aku minta tolong nih. Nah, beda dengan orang yang tiap hari berkomunikasi seperti. Saya tidak memberikan ilustrasi ini seperti keadaan sedemikian ya. Tapi kalau pengen melogikakannya sedemikian. Maka jangan terlalu sering pengen menstandarkan akal kita untuk apa yang ada dalam perkara agama nih, karena tidak bakal sampai. Apalagi kalau mau pengen kaji tentang bab akidahnya, dek sanggup. Hari ini ketika ada orang yang berdebat sampai kemudian muncul perdebatan tentang Asy'ariyah, kemudian Qadariyah, Salafi dan segala macam, hanya gara-gara berdebat di mana letak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sampai ke sia. Sudah yakin bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir, laisa kamitslihi syai'un fa huwa ala kulli syai'in qadir. Yakini itu saja.
Kalau pengen dikaji maksa-maksa Allah tuh di langit, sikok lagi Allah tuh ada di mana-mana dan segala macam. Ujung-ujung ada sampai kepada kajian, kita ada berhenti berkelahi. Karena tak akan sanggup kita memikirkannya. Hal ini hal yang gaib, cukup yakini saja. Dan jangan mengkaji tentang bagaimananya. Nah, maka begitu juga dalam perkara ibadah kita. Kalau seandainya ada orang yang nak berubat segala macam, mohon maaf, bisa jadi inilah cara Allah pengen berikan sayangnya kepada kita. Karena memang betul terasa sakit ya. Kalau diberi sakit teteng, tengah ramai sekarang kan musim-musim sakit. Oh, kalau dalam versi kita kan, apalah ini maksudnya, mungkin banyak gak dosa, maka harus digugurkan dosa itu. Kebanyakan kita juga terlalu instan pengen minta sembuh. Apalagi kalau menganggap kita ini seperti orang yang pacak ngubat, itu yang paling sulit. Ustaz, kami adalah berubat berkali-kali, tolonglah Ustaz, berubat Ustaz, minta bab ruqyah tadi itu, minta baca nak instan sembuh. Nah, kita ingatkan bisa jadi sakit ini adalah cara Allah untuk menggugurkan dosa, ya. Karena betul sampaikan kalau Allah sayang ke hambanya diberi sakit. Yang kedua, ma yusibul muslim bin nasabin wala wasabin wala hammin wala hazin wala aza hatta syaukata yusyakuha illa kafarallahu bihi khataya. Tidaklah seorang muslim ketika mendapatkan ujian yang Allah berikan, mendapatkan musibah ataupun rasa sakit atau rasa takut di dalam hatinya, sehingga dia mengadu kepada Allah, kecuali Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Nah, hadis ini secara otomatis menjelaskan juga boleh berkeluh kesah ketika sakit. Apalah aku pening kini, dek sabar. Bukan dek sabar, berkeluh kesah jadi kalau sakit. Tidak apa-apa. Seperti mana suatu hari ada sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud masuk kepada rumah Rasulullah. Wa huwa yu'aku. Beliau tuh sedang mengeluh bahwa sakit kepalanya seperti sedang ada kaki burung elang yang sedang menerkam kepalanya. Nah, ketika ada kaki elang sedang menerkam kepalanya, seakan-akan ya beliau mengeluh. Kemudian ditanya, wahai Rasul, kenapa engkau berkeluh kesah? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini aku kama aku rajulani minkum. Sesungguhnya aku juga berkeluh kesah seperti mana kalian berkeluh kesah. Nah, ma min muslimin yusibu adza syaukatan fama fawqaha illa kafarallahu bihi sayyiati kama tahfatus syajatur waraqaha. Apabila ada di antara muslim yang mendapatkan ujian sehingga dia mengeluh kepada Allah dengan apa yang ia rasa, kecuali Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Nah, tapi kalau seandainya dia sabar, maka dibangunkan rumah baginya di surga. Pilihlah, nak berkeluh kesah dihapuskan dosa, atau sabar dosa berkeluh kesah tapi Allah bangun rumah di surga. Arti kebaikan semua itu. Wa alal marid alama yang zulubihi minadar fama u'tiyal abdu atau an khairan wa awsa'alahu minas sabar. Dan jika seandainya ada orang yang diberikan rasa sakit, maka tak ada yang dapat ia lakukan kecuali bersabarlah. Karena mohon maaf dalam hadis Nabi ini dikatakan, tak ada perkara dalam umat Islam ini kecuali semuanya adalah kebaikan. Ajaban li amril mu'min in amaruhu kulluhu khair. In asabathu syarru syakara fakana khairan lah. Wa in asabahu darra sabar fakana khairan lah. Luar biasa dalam perkara umat Islam ini. Tak ada celah keburukan bagi mereka. Kalau mendapatkan musibah mereka sabar, jadi baik. Dan seandainya mereka mendapatkan kebaikan, mereka bersyukur pun jadi kebaikan. Maka tak ada orang seperti yang dirasakan umat Islam ini kecuali hanya kebaikan semua. Saya pernah mendengar cerita, dan cerita ini Masya Allah luar biasa. Ini sepasang suami istri, ya, buah daripada kesabaran. Suaminya itu stroke. Suaminya stroke sehingga istrinya harus mengurus suaminya dengan luar biasa. Nah, dan suaminya itu istrinya dalam keadaan hamil. Mohon maaf, belum dikasih tahu kepada suaminya kalau istrinya ini hamil. Kemudian istrinya terus mengurusi suaminya, pahamlah kalau stroke. Nak ke kamar mandi pun harus ditintin, harus dikanti. Kemudian sabar, namun kemudian beliau terlalu lelah.
Dan ketika terlalu lelah, keguguran. Dan ketika keguguran, saya tak paham istilahnya apa, rahimnya itu tak bersih. Dia ngerasa itu udah enak terus tiap hari perut. Setelah di USG, ternyata masih banyak gumpelan-gumpelan. Dan waktu itu harus dioperasi. Mohon maaf, ini suami istri, posisinya orang biasa. Tidak seperti mungkin orang-orang yang punya duit. Dan beliau waktu itu berdoa, ya Allah, permintaan beliau itu, semoga Allah mudahkan rezeki untuk mendapat duit, untuk dia berobat. Jadi tiap hari itu dia berdoa terus. Ya Allah, mudahkan saya untuk mendapatkan rezeki biar saya pacak berobat. Kalau saya sembuh, saya bisa ngurus suami saya. Doa beliau tuh tiap hari, malahan Allah kasih yang lain. Dalam keadaan permohonan beliau kepada Allah, semoga dimudahkan mendapatkan rezeki, dapat duit, biar pacak berobat. Dan kemudian doa beliau dijawab ke Allah dengan penyakit malahan. Jadi setelah beliau berdoa sekitar 2 minggu, cerita beliau itu, dan setelah 2 minggu, kena sakit, komplikasi malah. Mohon maaf, beliau kena malaria dan tidak tahu sakit apa satu lagi. Tiap malam tuh panas menggigil. Tiap malam tuh panas menggigil. Dan hampir tiap malam dia terjadi pendarahan terus. Panas tinggi menggigil pendarahan. Panas tinggi menggigil pendarahan. Dan dia merasakan sakit itu selama 10 hari. Dan setelah 10 hari dia ngerasa agak enakan dan alhamdulillah penyakitnya pun lah selesai. Dan setelah dia sembuh dari penyakit 10 hari itu, dia ngerasa perutnya agak ringan. Tidak seperti sebelum dia sakit. Nah, waktu sebelum dia sakit tuh ngerasa sakit terus, pedih perut nih kan. Karena kita mungkin tidak paham ya dengan penyakit perempuan. Nah, mungkin ibu-ibu paham. Nah, dan setelah itu, dia ngerasa agak nyaman. Tidak dia ngerasa apapun di perutnya. Dibawa ke dokter, di USG kembali. Dokter tuh malahan terkejut. Proses pengobatan apa yang dilewati sehingga rahimnya itu jadi bersih, yang harusnya harus diobati bahkan harus divonis untuk dioperasi, tapi jadi tidak macam itu. Nah, lagi-lagi terkadang sampai utak kita untuk kesia minta kebaikan, ternyata Allah beri yang tidak kita inginkan tapi dikasih yang lebih bagus. Bayangkan kalau seandainya harus operasi kan, lah nak berobat jalan lagi, lah nak keluar duit sekian lagi, hanya disuruh istirahat 10 hari baik. Tapi kemudian Allah berikan dengan kesembuhan yang total. Nah, ini muhasabah buat kita semua yang sedang Allah berikan ujian sakit. Jamaah yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sakit ini juga akan memberikan peluang amal yang sama dengan orang yang tak sakit. Seandainya rutinitas dia selama dia sebelum sakit adalah amalan yang baik. Contoh, abang kakak, ustadz ustazah setiap 5 waktu pergi ke masjid ketika azan berkumandang. Dan tidak pernah absen wajah kita untuk sholat berjamaah di sana. Kemudian juga mungkin tilawatil Qur'annya 1 juz per hari tidak pernah kita lewati. Apalagi setiap hadirnya majelis ilmu, kita selalu hadir di sana. Dan hari ini mohon maaf, mungkin banyak nama-nama yang kita kenal sakit. Saya bolehlah sambil minta doa bersama. Ini ayahanda Ustadz kita, ada Ustadz Edi Suwarno. Okay? Bapak namanya Edi Suwarno kan? Nama bapak itu, nama bapak Ustadz ini, nama Ustadz Tokai. Nah, ayah ini Ustadz Eed, ayahnya Murdiono, kami manggilnya Lek Sontrot. Bahkan beliau tuh saya dapat cerita dari beliau. Lek Sontrot ini kan termasuk yang mendapatkan rezeki luar biasa, dapat istri cantik. Dapat istri cantik, bukan godam mak ki, tapi emang cantik mak kai. Sampai ku yang pernah ngulo ayahnya kan, apa amal lele nih sampai dapat ibu ya. Dan ternyata jawabannya, ku senang ke ayah ke Lek Sontrot ya, gara-gara Lek Sontrot ya ke masjid terus ya, kayak hanya gara-gara Lek Sontrot ya ke masjid terus. Ya alasan terpikat apa namanya itu?
mak lek sontrot deh. Bini lek sontrot ya. Dan benar adanya, kami tuh tak pernah melewati hari kalau pergi ke masjid selalu ada wajah beliau. Sampai Allah Subhanahu wa taala pun memuliakan beliau dengan apa? Memberangkatkan beliau itu umroh gara-gara wasilahnya beliau selalu ke masjid malahan. Dan pengurus Masjid Al-A'la beserta jemaah satu pun tidak ada yang berani komplain. Karena semua satu hati. Siapa jamaah yang paling layak untuk kita berangkatkan? Satu nama langsung disebut. Wasilah Masjid. Nah, hari ini beliau terbaring sakit. Kurang lebih sudah sekitar 10 hari ya. 10 hari beliau tidak di masjid, Masya Allah. Amal pahala beliau itu walaupun terbaring di atas kasur tetap dapatnya 27 kebaikan. Dan jalan kakinya kan setiap jalan kaki itu ngangkat derajat, ngapus dosa, ngangkat, itu pun akan tercatat kebaikan walaupun hanya tidur di atas kasur. Iza maradal abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika seseorang dalam keadaan sakit atau dia dalam keadaan safar, dia tetap akan mendapatkan pahala yang sama seperti dia dalam keadaan mukim. Atau dia dalam keadaan yang dalam sebelum sakit. Maka ini juga jawaban untuk bunda-bunda. Banyak yang bertanya sama saya, Ustadz, kalau bulan Ramadan itu kan kami naklah Ustadz baca tadarus 1 juz per hari. Kan pahalanya luar biasa seger kalau ayah-ayah tuh abang-abang tuh dorang dak di masa libur. Dorang sekuayo nak ngaji terus, taraweh terus, tadarus terus. Kami tapi tidak baca kalau datang bulan. Nih jawaban. Kalau memanglah ngaji tiap hari gawe ya. Tiap harilah 1 juz. Kemudian selama bulan Ramadan taraweh tuh ada terus muka kita. Tiba-tiba di hari keempat, Allah, qadarullah, fitrahnya perempuan, ada masanya libur. Nah ketika itu walaupun ada taraweh, walaupun ada ngaji 1 juz per hari, tetap pahalanya sama. Seperti mereka yang melaksanakan. Bahkan ini korting. Dek nyaman ku nyebut makan gaji buti kan kurang lebih macam ya. Kalau kita kan bahasanya makan gaji buti, dek hadiah nih dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah beri cash tanpa harus apa-apa. Ya. Jadi ini luar biasa bunda. Maka banyak yang bilang, Ustadz kami tetap nak tadarus lah. Yang penting ku pakai sarung tangan, ku baca dan segala macam. Masalahnya bukan baca di nego, ini Allah yang larang. Maksudku ya kan. Ya bukan kami yang larang. Tapi kan Imam Malik ngomong boleh Ustadz kalau untuk belajar, benar kalau untuk belajar. Tapi ini jelas-jelas untuk baca. Nah jangan. Ya bunda. Maka tergantung dengan amalan harian kita. Maka orang-orang yang sakit, walaupun tidak ikut majelis ilmu, walaupun tidak ikut ke masjid dan segala macam, Allah catat itu kebaikan untuknya. Sama seperti dia dalam keadaan tidak sakit. Ini hadiah yang Allah berikan. Baik jamaah yang dimuliakan dan dicintai Allah. Dan kemudian juga pasti sebagai seorang muslim, kita ada peluang yang begitu besar untuk mendapatkan kebaikan di balik sakitnya seseorang. Kalau untuk yang sakitnya ya Allah berikan fadilah yang luar biasa. Namun bagi kita yang sehat, tapi kalau sekarang banyak penyakit yang tidak jadi dijenguk. Penyakit ada jadi dijenguk. Padahal setiap orang sakit harus dijenguk kan. Nah, karena keutamaannya luar biasa. Dari Ibnu Majah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Man ada maridan nadi munadi minas sama tipta wa taba mamsaka fatabawa'ta minal jannah manzilan. Jika ada orang yang menjenguk orang sakit, maka penghuni langit itu memanggil dia. Tipta, sesungguhnya dosamu telah diampuni. Dan kemudian mamsaka, tempatmu fatabawa minal jannati manzila. Kami akan tempatkan dirimu di dalam surga kedudukan. Atau kamu mendapatkan kedudukan di dalam surga. Ada orang yang pergi ke rumah orang yang sakit atau sedang menjenguk orang sakit, ternyata penghuni langit itu berteriak kepada dirinya. Dosa kau sudah diampuni dan akan diberikan tempat bagimu di surga. Ini bagi yang menjenguk orang sakit. Dalam hadis yang lain dikatakan,
Innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah, ya ibnu Adam, famarattu falam ta'udni. Qala ya rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Qala amma alimta anna abdi fulanan marido falam ta'udhu. Amma alimta annaka law utta lawajadtani indahu. Ya ibnu Adam, istaqamtuka falam tad'amuni. Qala ya rabbi kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Qala amma alimta annahu istaqamtaka abdi fulanan falam tut'imuhu wa amma alimta annaka law at'amtahu lawajadtahu zalika indi. Saya coba langsung ke terjemahannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kelak hari kiamat akan memanggil kita semua dan kemudian berkata, wahai anak Adam, dengan personal-personal tertentu nanti Allah panggil. Wahai anak Adam ini mungkin bisa jadi langsung kepada nama. Wahai Dede Purnama, kenapa kau tidak menjengukku ketika aku sakit? Ini Allah yang ngomong nih. Ketika aku sakit, kenapa kau tidak datang kepadaku? Kemudian saya berkata, ya Allah, macam mana aku nak jenguk engkau, sedangkan engkau adalah Rabb, Tuhan semesta alam. Kemudian Allah berkata, amma alimta, bukankah kau tahu bahwasanya ada hambaku bernama Fulan bin Fulan sedang sakit, tapi kau tak jenguk dia. Sementara ketika kau jenguk dia, lawajadtani indahu, kau akan temukan aku bersama dirinya di sana. Wahai anak Adam, aku sudah kasih kau makan, tapi kenapa kau tak kasih aku makan? Lagi-lagi kita katakan, macam mana cara kami ngasih makan kau ya Allah? Bukankah engkau Rabbul Arsyil Azim? Kemudian Allah katakan, bukankah kau tahu ada hambaku namanya Fulan bin Fulan belum makan? Dan sementara kalau kau kasih dia makan, kau akan temukan aku juga bersama dirinya di sana. Sama juga aku haus, kau tak kasih aku minum. Dan kita lagi-lagi menjawab, nah mana kami tidak ngasih engkau minum ya Allah? Kamu tahu ada hambaku Fulan bin Fulan sedang haus, tak punya air. Kenapa kau tak kasih dia minum? Padahal ketika engkau kasih dia minum, engkau akan temukan saya di sisinya. Nih, bolehlah untuk muhasabah kita semua. Saya termasuk yang meyakini terhadap diri sendiri, dan mungkin abang-abang dan ayu-ayu bisa jadi kita dapat pertanyaan nih di hari kiamat lah. Ini hadis sahih yang diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Saya pastikan semua kita nanti akan ditanya. Ya, tetangga kita, keluarga kita, masyarakat kita. Kalau ada yang belum makan dan kita taunya belum makan dan kita tak ambil bagian di situ, akan ditanya hari kiamat lah. Dan yang disampaikan Rasulullah itu hak. Saya meyakini tidak mungkin Rasul berbule. Ini adalah hadis Nabi. Saya bacakan hadis lagi. Setelah itu kita dengarkan azan yang terdekat dengan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman udwatan illa salla alaihi sab'una alfan malak hatta yumsi wa in adahu asyiyatan salla alaihi sab'una alfan malakan hatta yusbih wa kana lahu harif fil jannah." Apabila ada datang seseorang kepada hambaku yang sedang sakit di waktu pagi atau siang hari, maka aku akan kirimkan langsung kepadanya 70 malaikat yang mengawalinya sampai datang waktu sore. Dan jika dia menjenguk sahabatku di malam hari, aku kirimkan kepadanya 70 malaikat pula untuk mendampinginya sampai datang waktu subuh. Fakana lahu harif fil jannah. Dan kemudian kami berikan kepadanya buah-buahan dan pohon segar di surga kelak. Sederhana amalan maksud saya. Maka wajib untuk saling mengingatkan. Ada informasi saudara yang sakit, kita saling mengingatkan di grup. Siapa tahu memberikan maklumat kepada saudara kita agar mendapatkan fadilah-fadilah yang luar biasa ini. Kita baiknya dengar azan dulu. Sudah masuk waktu Isya. Setelah ini saya akan teruskan sedikit menyampaikan materi.
Nih biarlah masjid masih bersaut azan, tapi setidaknya kita sudah mendengar azan dari yang satu untuk kita jawab dan kita sudah berdoa. Materi saya lanjutkan sedikit biar besok kita sudah masuk ke bab eh, maut. Nah sekarang kita masuk ke masih bab obat berobat. Baik, dapat pertanyaan dari orang, Ustadz, jadi tidak kita menjenguk orang yang sakit tapi non Muslim? Jawabannya nggak apa-apa, silahkan. Rasulullah itu sering menjenguk orang-orang yang dalam keadaan masih musyrik untuk dijenguk. Dan dalam keadaan seperti ini, siapa tahu kita juga bisa menasehatinya dalam kebaikan. Ya, jadi tak apa-apa. Misalkan kawan non Muslim, kita jenguk nggak apa-apa. Di situ siapa tahu bisa nasihat-nasihat yang kita sampaikan sampai kepada mereka. Perempuan mau jenguk laki-laki silakan. Kalau laki-laki pengen menjenguk perempuan selama tidak terhadirkan fitnah dan ada muhrim yang mendampinginya. Nah kalau kita biarlah istri kita saja untuk melihat yang perempuannya yang sakit. Ya, kalau baiknya memang seperti itu. Khawatir ada urusan auratnya yang terbuka. Selanjutnya, bagi mereka yang sakit, banyak-banyak mendoakan orang. Termasuk kita yang sehat mendoakan kesembuhan baginya. Karena orang sakit nih, kekuatan doanya seperti doa para malaikat. Sampai Rasulullah tuh ngomong, hanya kita kurang nyaman kan. Idza dakhalta 'alal marid famurhu falyad'u laka. Fa inna du'ahu ka du'ail malaika. Kalau ika jenguk orang sakit, minta doa kayak dia. Karena doa orang sakit nih seperti doa malaikat. Nah, tapi dia nyaman ngomong. Nyata doaku kau nak ikut tes PNS besok. Oh, kau nak mati depan mata Kiai berdoa minta masuk PNS. Oh, mati ikulah di depan mata Kiai berdoa minta nak masuk PNS. Tapi doa mereka itu seperti malaikat berdoa. Ya intinya tidak nyaman baik kita ya kan minta tolong mereka berdoa. Maka yang sudah paham ketika dalam keadaan sakit, jika teringat dengan titipan-titipan doa kawan kita dulu-dulu, oh nenek, bawa di dalam doa ketika sakit tuh. Karena itu insya Allah mustajab. Doa yang sangat kuat karena doa dia seperti doanya para malaikat. Kenapa sih doa para malaikat lebih kuat daripada doa kita? Karena malaikat ini kan mereka menjaga arsy-Nya Allah itu. Mereka berada di langit, penghuni langit. Dan kita berdoa semoga didengar oleh penghuni langit. Nah ini penghuni langit yang mendoakan. Jadi doa orang-orang yang sakit itu seperti doanya para penghuni langit. Selanjutnya Ustaz, nah mana kalau kami ini berdoa berobat dengan sesuatu yang haram Ustaz? Banyak sekarang nih pengobatan pakai pakai empedu ular. Empedu ular itu. Bang Rusli hati elang. Ada ya hati elang. Pakai hati elang. Apa lagi? Pakai kuku biawak. Kuku sedeng orang makan kuku. Nah, macam mana hukumnya? Kalau ngaji tentang vaksin, nomor 2 ya. Mengkaji tentang vaksin, berobat jika di dalamnya ada kandungan yang diharamkan. Hukumnya apa? Jadi apa dak? Obat ada kandungan alkohol di dalam. Kemudian ya intinya banyak obat-obat seakan-akan bagus gitu kan. Ibu-ibu yang zaman-zaman dahulu kala habis melahirkan biasanya disuruh minum apa? Anggur kan? Dede ya? Bagi banyaknya di kampung-kampung ya. Anggur, ya memang minum anggur yang gambar atok-atok tua ya. Kan dan seingat saya 7% alkohol ya. Nah, minum. Jadi kalau kedingin minum nih biar panas. Jawabannya, Nabi itu memberikan jawaban tuh Masya Allah luar biasa, keren-keren bahasanya. Selalu memberikan jawaban yang kemudian akal manusia pun disuruh untuk langsung berpikir.
Gini bahasa beliau kan. Innallaha lam yaj'al syifa'akum fima harrama alaikum. Suatu hari ditanya oleh Ummu Salamah, wahai Nabi, bolehkah kami berobat dengan sesuatu yang diharamkan? Allah jawab, Allah tidak mungkin memberikan kepada kalian obat dari sesuatu yang diharamkan untuk dimakan. Ini haram untuk dimakan, dia jadi makan nih. Tapi dia diobatkan, tidak mungkin. Makan tidak jadi, apalagi nak dibikin obat. Tidak mungkin Allah berikan kalian obat dari sesuatu yang dia pun haramkan kalian makan itu. Kemudian dikatakan, innaha laisa biddawa walakin nadda. Suatu hari ditanya, Ana Tariq ibn Suwaid, sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anil khamr yasna'uha lid-dawa. Nama sahabatnya Tariq bin Suwaid berkata kepada Nabi, bagaimana hukumnya kalau kami jadikan khamar untuk obat? Karena kami kedinginan tidak tahan, dan ini biasanya ceritanya para pelaut. Kami kalau tidak ada minum tuh kedinginan dan segala macam. Rasulullah katakan, innaha laisa bidawa walakinnaha da. Sesungguhnya itu adalah penyakit dan bukanlah obat. Nabi ya kan keren memberikan jawaban. No? Ini penyakit, ini bukan obat. Minum mungkin tersembuh, tapi penyakit yang lain datang. Yang kedua, mana kini ngagak obat Allah pun haramkan. Nah, yang ketiga, innallaha anzalad da'u bidawa wadda wa ja'ala likulli da'in dawa fatadawi wala tadawi bil haram. Sesungguhnya Allah lah yang datangkan penyakit, maka Allah yang juga yang mendatangkan obatnya. Dan setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Maka berobatlah, tapi jangan pernah kalian berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Berobat dengan sesuatu yang diharamkan maksudnya bisa jadi secara zat atau kaifiat. Zat itu adalah sesuatu yang kita makan dalam bentuk obat ataupun disuntik. Yang kedua kaifiat, tata caranya, mekanismenya untuk berobat. Kaki sakit, pegel, minta pijit. Agi banyak laki-laki yang profesional. Kawannya lanjut ah. Nyambung surang maksudku ya kan. Agi banyak laki-laki yang profesional yang bisa memijit, tapi dengan alasan kesehatan dan kemudian, nah ini kan kaifiat, tata caranya yang salah. Dia mungkin Allah sembuhkan dengan cara yang haram. Mungkin serasa lebih segar dalam versinya, tapi bisa jadi akan ada diberikan penyakit yang lain. Oh? Nah habis itu di kita ini kan nak sembuh, ayam kaki adik masalah. Yang masalah kaki kita yang patah kaki ya. Kaki kita patah, nak disembuhkan. Kemudian yang diurut bukan kaki kita. Ayam dipatah kaki ya. Prak. Diurut, truk, lurus kaki ayam. Kaki kita kemudian disuruh dibawa pulang. Sudah sehat katanya. Dimohon maaf, kaifiat, tata caranya yang salah. Kalau kena sembuh, ambil ayam hitam 7 kok telur, hanyutkan ke sungai. Nah insya Allah dia yang ikut ki. Semakin dia nyut, semakin banyak yang ikut. Dia caya buktikan. Seakan-akan ku nyuruh bikin syirik, tidak. Jangan dibuktikan. Salah aku. Macam kayak nyuruh kan. Jangan dibuktikan, salah ya, dia usah digawi. Nah intinya, kalau caranya yang salah, jangan digawe. Kalau cara yang salah ini biasanya lebih banyak kepada unsur kesyirikan lah. Termasuk diantaranya pengobatan perempuan misalkan, no, boleh berobat dengan laki-laki, tapi harus didampingi muhrim. Kalau nya sendiri ceng harus berobat, melihat rahimnya dan segala macam, tapi tidak ada didampingi dengan muhrim, itu salah. Harus didampingi muhrim. Muhrim yang harus mendampingi. Baik. Selanjutnya, ini terakhir, sebelum saya berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab, dan pekan depan, insya Allah kita lanjutkan tentang bab jenazahnya, dan pekan ini, pekan depan bab jenazah, pekan selanjutnya kita sudah masuk ke bab praktek. Ya, nanti ini sampaikan kepada kawan-kawan yang nak belajar untuk memandikan, mengafankan, menguburkan jenazah. Insya Allah pekan depan teorinya sudah kita sampaikan.
teorinya pekan depan kita sampaikan. 2 pekan lagi jika Allah mudahkan, Allah sehatkan, Allah panjangkan usia, insya Allah 2 pekan lagi kita masuk ke bab prakteknya. Praktek mengafankan, memandikan jenazah. Nah, silakan ajak yang lain biar apa? Biar kita sibuk minta tolong ke orang keluarga kita meninggal. Saya sering ingatkan kepada kawan-kawan, jangan sampai nanti menjadi fitnah atau aib yang terbongkar. Kita tidak tahu macam mana keadaan jenazah ni wafat. Kalau nya dalam keadaan bagus, alhamdulillah. Terkadang ada hal yang dek bermasalah pun jadi masalah. Kita pun dek tahu apakah semua orang suka dengan kita, suka dengan keluarga kita. Kadang ada misalkan obat lah dimasukkan ke dalam mulut, ternyata fungsi organnya tidak berfungsi lagi. Maka akhirnya semua itu masih tertahan di sini. Dan ketika sudah dia meninggal, karena ini kanlah tahan sekian hari, karena terkadang keluar air. Mohon maaf, aku bukan pengen ngomong aib, ini baunya luar biasa. Air itu yang keluar. Air apapun yang keluar dari tubuh manusia, biasanya kalau yang sudah meninggal, hitungan semalam, biasanya bau. Nah, kalau orang yang tidak paham tentang ini, kelaknya ngomong, jadi aib kan? Belum lagi misalkan selama ininya jadi imam masjid dan segala macam, secara historisnya ternyata dulu dia punya masa petualang. Ada tato di sini segala macam yang selama ini orang tidak tahu. Dan ketika memandikan jenazah mau bercerita, rupa banyak tato di badannya dan segala macam. Jadi fitnah. Padahal apalah masalahnya. Apalagi kalau sudah, karena semua ini kan harus dibersihkan. Baik depan maupun belakang. Kalau kita keluarga intinya, maka kita jaga rapat nih aibnya. Jangan sampai terbongkar. Makanya bagusnya kita lah. Pengurus masjid itu, kalau seandainya ada keluarga yang pengen menyelesaikan jenazahnya, dorang inginnya, Pak, izin no, biar kami keluarga inti menyelesaikan jenazah ini untuk memandikan dan mengafankan. Oh, tidak apa-apa. Nah, Bapak tolong bantu untuk fasilitasnya saja. Kami butuh gentongnya, kami butuh airnya dan segala macam. Mereka bantu kok. Nah, silakan. Dan sebaik-baik yang menyelesaikan perkara jenazah ini kan adalah ahlul mayyit. Yang sebaik-baiknya menyelesaikan perkara jenazah adalah ahlul mayyit. Maka kalau seandainya kawan-kawan punya paham, saya tidak mau pakai seperti ini, dikubur nanti segala macam, yang menentukan itu bukan pengurus masjid, tapi kawan-kawan ahlul mayyit, keluarga mayyit lah yang punya hak untuk menyelesaikan itu. Adapun kaum muslimin yang lain adalah membantu, karena di balik bantuan itu juga mendapatkan kebaikan pahala. Nah, hadirin yang dimuliakan dan dicintai Allah, saya ingin terakhir menyampaikan tentang pengobatan juga. Nah, pengobatan ini juga ada yang disebut dengan ruqa atau ruqyah. Al-ilaj birruqa wal ada'iyah. Ruqyah itu apa artinya ruqyah itu? Ruqyah, sering dengar ruqyah kan? Nah, saya pernah menyampaikan materi tentang ruqyah. Ruqyah itu artinya jampi-jampi. Jampi-jampi itu bahasanya ruqyah. Maka akhirnya ruqyah dibagi dua. Ada ruqyah syariah, ada ruqyah syirkiyah. Maka hari ini banyak orang yang bercerita kayak kita, Ustadz, nih ruqyah juga nya Ustadz. Di mana tempat? Ya, misalkan di Pagarawan Ustadz. Ada ruqyah di sia. Oh, benar, ada emang ruqyah di sia. Nah, tapi mohon maaf kan ruqyah kan lagi bahasa umum, jampi-jampi. Ruqyah syariah atau tidak ruqyah syariah. Dukun itu kan jampi-jampi. Kalau dukun hari ini pengen mengklaim dirinya, kami dia nak pakai bahasa bahasa orang pintar paranormal, karena itu tidak syar'i. Kami ini adalah peruqyah. Kalau dukun mengaku dirinya sebagai peruqyah, benar, tidak salah. Karena mereka jampi-jampi. Tapi kita harus ada definisinya. Ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah. Karena kalau di luar negeri sana, dukun-dukun itu, kahin itu juga mengklaim dirinya sebagai peruqyah. Hanya kalau kita di Indonesia, Arab itu kan identik dengan agama. Maka siapa yang ngomong ruqyah, padahal yang menentukan ruqyah syariah atau tidak tergantung bagaimana cara pengobatan. Nah, ruqyah syariah, ruqyah ini memang ada dalilnya yang membenarkan untuk itu.
Banyak amalan-amalan yang pernah dicontohkan Rasulullah bahwasanya beliau melaksanakan ruqyah ini. Nah, saya tidak perlu memberikan materi ruqyah yang panjang. Kalaupun ada waktunya nanti kita pengen pelajari secara khusus ruqyah sebagai antisipasi bagi mandiri diri kita dan juga untuk amalan untuk keluarga kita, insya Allah ada waktunya nanti kita akan pelajari tentang materi ruqyah secara khusus. Minimal sekarang setidaknya kawan-kawan ada hafal lah 1 atau 2 hadis tentang adab berdoa, adab menjenguk orang yang sedang sakit, doanya itu dihafal minimal. Siko atau 2 hadis. Dan ini juga bisa dipakai untuk anak kita yang sedang sakit. Yang paling sering kita dengar itu, Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa, ishfi wa anta syafi, la shifa'a illa shifa'uka, shifa'an la yughadiru saqama wala alama. Minimal siko inilah dihafal. Jadi kapan menjenguk orang sakit, langsung baik kita doakan. Allahumma rabban nas. Terkadang agak malu pula kan. Sebenarnya kalau memang pede, yakin, minta air di gelas. Dia usah ustadz deh kita lah. Karena mohon maaf, doa nih bukan dilihat darinya ustadz atau bukan. Dari keyakinan kita terhadap apa yang kita baca. Air tuang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas azim. Nah, kita tayang minder surah. Orang di belakang matai kawan lah berubah profesi katanya kan. Kawan lah berubah profesi. Kita adalah minder surah kan. Bahkan orang ya nak baca doa nih. Kalau sembunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanglah Pak. Yudi. Nengok. Ustaz minta ya. Allahumma sholli. Kayak diulok kayak boy kiyut. Mata yo nyari sisipan baru. Nah, sebenarnya bukan disiap. Nabi itu begitu. Kalau beliau menjenguk orang sakit, mana bagian yang sakit? Nah, di sini. Biasanya beliau baca Bismillah, Bismillah 7 kali diulang Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhaziru. Diulangi sampai 3 kali dibaca macamnya. Tapi mohon maaf, DPD tadi Kalau DPD namanya yakin. Awali dulu dari yakin, PD hadir. Yakin bahwa apa yang kita baca ini punya kekuatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa doa ini adalah wasilah. Dan kenapa kita PD membaca doa? Karena kita tidak tahu siapa di antara kita yang berdoa yang didengar. Nah, 100 orang yang berdoa bisa jadi ada siko sopir angkot yang datang berdoa. Yang jaga malam, yang jaga pandangan, yang jaga makanan, sehingga nya datang. Nya megang doa kan. Allahnya megang tangan Allahumma rabban nas. Bisa jadi dari dia doa itu didengar. Maka jangan minder, doa itu bukan harus ustadz yang mimpin, semuanya harus ikut mendoakan. Dan bahkan pernah dak Ika ngerasa tengah sakit dijenguk ke orang dan nya datang langsung mendoakan kita. Allahumma rabban nas azhibil ba's. Apa yang kita rasa waktu ya? Pertama kita terharu kan, yang kedua kita seperti langsung mendapatkan motivasi lebih. Dan kemudian kayak ada semangat bertambah ketika itu. Kok kebayang kok sakit? Kemudian datang boy. Selama ini hanya urak-uraknya datang ke rumah. Ustadz, mana sakit Ustadz? Di kepala aku sakitnya, ulasnya kepala aku misalkan. Ustadz izin Ustadz, Allahumma. Masya Allah. Tapi tes asa koe mata aku. Oh, kok bangga masukku ya kan di doa. Dan itu memberikan semangat yang lebih kuat bisa jadi dari pel ubat yang kumakan. Pel ubat yang kumakannya bisa jadi kalah kekuatannya dari semangat yang kudapatkan ketika dia doakan seperti itu. Maka jangan minder, datang, pegang tangannya, kita doakan. Allahumma rabban nas azim. Dan jangan rasa takut siapapun. Kita hanya berinteraksi dengan apa yang kita ucap karena kita sedang mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang nak ngomong apapun dek hal. Setelah kita baca-baca ini rupa besoknya sembuh. Siap-siap handphone Ika bedereng di telepon orang terus. Oh ya, ada darah dukun rupa. Baik, intinya ini ujian semua. Bisa jadi itu cara setan untuk membohongi kita kan. Tapi tidak, karena Rasulullah melakukan hal sedemikian, sahabat yang sakit dikasih minum. Bahkan dalam hadis, mohon maaf siapa?
adiknya Umar bin Khattab. Lupa saya. Asma. Asma binti Asma bin Asma. Bukan bukan adik Umar. Asma ini Ustadz Afan, Ustadz Fikri. Ingat Ustadz Fikri? Jadi beliau itu setiap Rasulullah selesai minum, walaupun ada sisa sedikit air macam nih, airnya selalu ditampung di dalam tempat. Tempat itu dibuat dari kunuk unta. Orang Arab bikin tempat minum itu dari kunuk unta. Dituang. Kemudian ada sisa air minum sedikit lagi, dituang. Itulah yang biasa sering orang berebut air ya. Air atau air ustadz ya. Berebutnya kan karena menganggap ustadz itu warusatul anbiya tadi ya. Jadi dituang terus dituang sampai penuh air itu. Sampai dapat. Intinya setiap Rasulullah minum dan bersisa dituang sama beliau. Dan kemudian beliau katakan, setiap aku rindu kepada Nabi, aku ambil sedikit air ini dan ku minum. Dan setiap anakku sakit, aku ambilkan air ini untuk diminumkan kepada anakku. Daripada air itu tadi. Nah, intinya harus yakin dengan itu. Kawan-kawan, jangan minder. Kalau memang saling mendoakan, nah itu baik. Dan begitu juga kalau kita tidak ketemu hari ini, siapapun yang sedang sakit, doakan. Doaul muslim ala sahibul muslim ala wajhil ghaib mustajab. Doa kita kepada saudara kita yang tidak tahu sedang didoakan, insya Allah itu pun mustajab. Baik, inilah kajian kita, materi yang disampaikan. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk bertanya. Kalau pertanyaannya terkait dengan materi yang akan kita sampaikan selanjutnya, mungkin belum saya jawab, biar materi saja yang menjelaskan. Kalau tidak terkait yang terkait sudah yang kita sampaikan ini yang masih belum jelas, atau ada yang lain yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Silahkan MC untuk membimbing. Baik, Ustaz. Ya, bagi yang ingin bertanya, boleh. Siapa yang mau bertanya? Ayah, bunda, abang, kakak, abang Ayu. Kalau belum ada nih di FB ini ada yang tanya, Ustaz. Dari Bang Ferry Siregar. Assalamualaikum, Ustaz. Posisi tangan berdoa yang baik seperti apa ya posisi tangannya? Apa? Posisi berdoa, posisi tangan ketika berdoa yang baik seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya coba akan jelaskan daripada pandangan para ulama terkait dengan adab doa. Sebenarnya ini kembali kepada ilmu hadis. Jawaban dari pertanyaan ini adalah kembali kepada ilmu hadis. Ilmu hadis itu, izin saya jelaskan dulu tentang peta hadis. Kawan-kawan selama ini mungkin tahu hadis itu ada dua lah ya. Ada hadis sahih dan ada hadis dhaif. Ya, hadis sahih dan ada hadis dhaif. Kalau sahih itu yang kuat, yang dhaif itu yang lemah. Ada pembagiannya lagi. Yang paling parah tuh nanti ada disebut dengan hadis palsu. Nah, hadis palsu banyak bertebaran, tapi terkadang kelemahan keilmuan kita juga terlalu sering menganggap ini hadis palsu, padahal bukan hadis palsu, hanya hadis dhaif saja. Nah, kalau hadis sahih, dia artinya diterima oleh para ulama kekuatan hadisnya. Namun untuk menerima hadis sahih ini pun berbeda pendapat para ulama. Imam sahih, misalkan statusnya ada yang hasan. Nah, untuk memahami ini saya coba berikan gambaran sederhana dulu. Karena untuk memahami hadis yang begitu luas ini, kami di pondok saja dulu. Kai, berapa lama kau belajar mustalahul hadis, Kai? 2 tahun. Adik-adik yang kuat, adek. Enggak bagi ketawa, Kai. Nah, artinya untuk memahami hadis itu tidak mudah. Hari ini kita sudah dipetakan ini sahih, ini tidak sahih, tidak sahih dan segala macam. Untuk menerimanya misalkan kalau mutawatir diawali dari misalkan 10 orang. Rasulullah berkata kepada sekian banyak orang. Sekian banyak orang terus berkata kepada sekian banyak orang.
Sampai hadis ini berkembang, maka hadis ini mutawatir, kuat, tidak ada siapa lah yang menyelisihkan. Nah, kemudian ada yang disebut dengan hadis ahad. Rasulullah ngomong kepada seorang ngomong kepada seorang, mungkin inilah masyarakat Tenggara ke 3 orang. Tapi kemudian ini dari Rasulullah ke orang ini ke orang ini kan hadis ahad satu. Inilah jadi perdebatan. Contohnya apa? Rasulullah naik kuda bersama sahabat. Atau Rasulullah tengah duduk berdua, Rasulullah ngomong. Nah ini kan Rasulullah ngomong kepada satu orang. Satu orang nih diam baru mati ke orang. Yang paling banyak hadis ahad dari siapa? Dari Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha. Karena dia mungkin kan ramai-ramai Rasulullah mati kan. Di kamar berdua, makan berdua. Kan itu hadis ahad itu. Kemudian Aisyah baru ngasih tahu ke yang lain. Nah, terkadang ada putusnya di sini. Kemudian ini hadis, no? Ada yang doif. Doif, banyak nih alasan doif. Bisa jadi karena matan, isinya yang dianggap keliru. Yang kedua rawinya. Yang ketiga sanadnya. Saya dapat dari Rasulullah. Rasulullah sahabat tabi'in meluncat. Apa contoh ngeluncat, Ustaz? Ini contoh ngeluncat. Sekarang sedang ada tabrakan di simpang 4 misalkan, jalan mentok. Ku bercerita ke orang, luar biasa kata tabrakan di jalan mentok tuh, luar. Kita tahu dari siapa? Adalah, ini hadisnya doif nih, mohon maaf. Ini doif nih hadisnya. Nah misalkan, moyang kami pernah menyampaikan bahwa, tahu dari mana? Ya moyang kami lah menyampaikan, dia baca, saya harus nyebutkan. Saya mendapatkan dari ayah saya. Karena saya ketemu. Ayah saya dapat dari atok saya. Atok saya dapat daripada moyang saya. Itu silsilahnya sampai. Nah terkadang banyak hadis generasi ini hilang. Nya langsung meriwayatkan daripada ini. Diterima dia hadis ini. Termasuk doa. Doa yang angkat tangan seperti ini. Dia dianggap doib. Secara matannya dan sanadnya. Tetapi dia dianggap mutawatir secara amalannya. Doa angkat tangan ini secara amalan dia mutawatir. Generasi, ke generasi, ke generasi, ke generasi. Semuanya menerapkan doa tangan diangkat. Dari hadis apa? Innallaha yastahyi. Allah subhanahu wa ta'ala, di sini ada hadisnya. Dalam kitab fikih sunnah bisa dilihat dalam bab doa. Az-zikir wa doa. Saya coba langsung sebutkan hadisnya. Semoga tidak lama mencari. Nih, terkait dengan adab berdoa, di antaranya adalah raf'ul yadain hadwal mangkibain, mengangkatkan tangan kurang lebih sesajar dengan pundak. Raf'ul yadain hazwal mangkibain, mengangkatkan tangan sejajar dengan pundak. Dikatakan lama rawahu Abu Dawud an Ibnu Abbas qala. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas dikatakan, al-masalah an turfa'u yadain hazwal mankibain au nahwihima wal istighfaru an tashiru bi isba'i wahida wal ibtihalu an tamuddu yadahu jami'an. Dan terus saya lanjutkan ya. Waruyal Malik Ibnu Yasar annahu qala iza sa'altumullaha fas'alu bi butunil akfakum wala tas'aluhu bi zuhuriha. Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimu yastahyi min ibadihi idza rafa'a yadahu ilaihi ayyarduha sifran. Diriwayatkan dari Malik Ibnu Yasar dikatakan bahwa jika kalian memohon kepada Allah, memohonlah dalam keadaan perut kalian yang dalam keadaan lapar. Artinya menpacak, berdoa ya jangan kenyang ige perut.
Wa iza sa'altumullaha bibutuni afyawikum wala tas'ulu bizuhuriha. Jangan malahan berdoa dalam keadaan perut yang sangat kenyang. Inna rabbakumullah ta'ala hayyun karim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kalian itu adalah yang maha hidup dan maha mulia. Yastahyi min abdihi. Allah itu sampai malu kepada hambanya. Idza rafa'a yadahu, jika telah mengangkatkan tangannya, ayyarudduha sifran, Allah tak berikan jawaban terhadap doa tersebut. Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kalian adalah maha hidup dan maha mulia. Yastahyi min abdihi. Allah itu malu kepada hambanya yang sudah mengangkatkan doa, jika Allah tolak doa-doa yang ia harapkan. Nah, doa yang dimaksud dengan mengangkatkan tangan ini, para ulama memposisikan hadisnya lemah. Namun, secara amalan, dia dianggap mutawatir. Secara amalian, dia dianggap mutawatir mengangkatkan doa seperti ini. Dia ada mutawatir hadisnya, matannya, nah, tapi ada mutawatir amalannya. Nah, ini termasuk amalan yang mutawatir. Sebabnya dari lintas generasi, ada amalan yang dilakukan dengan berdoa sambil mengangkatkan tangan. Saya paham mana? Saya paham ini. Saya paham termasuk berdoa mengangkatkan tangan yang kurang lebih sekitar sejajar pundak. Kalau memang hadis ini dianggap lemah, tak apa yang tak mau pakai selama dia tak salahkan. Nah, ada yang tak mau angkat tangan. Kenapa? Tidak ada landasan dalilnya dan tidak ada dalil daripada Rasulullah. Ya wallahu alam bisawab, ini yang ingin saya sampaikan dalil nih. Ini dalil. Jadi kawan-kawan, saya termasuk yang sangat menganjurkan berdoa untuk mengangkatkan tangan. Dengan mengadahkan tangan sebagai bentuk kita ini lemah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau pertanyaan tadi bagaimana yang terbaik? Saya tidak berani memutuskan mana yang terbaik. Tapi ini adalah amalul mutawatir. Amalan yang mutawatir. Dilakukan oleh lintas generasi. Generasi para sahabat, tabi'in banyak yang mengamalkan sedemikian. Hanya mereka tidak memperdalam untuk kajian hadisnya. Nah, hadisnya dianggap lemah, maka generasi hari ini banyak juga yang tidak mau angkat tangan ketika berdoa. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat dan segala macam. Termasuk ketika khutbah Jumat pun tidak mau angkat tangan. Ya tak apalah. Karena mungkin Allah melihat hati daripada angkat tangannya. Tapi ini bagian daripada adab. Dan Said Sabiq juga termasuk yang menyepakati ini bagian daripada adab dalam berdoa. Baik Ustaz, itu jawabannya ya. Baik, jadi sudah dijelaskan tentang berdoa dengan angkat tangan boleh dikerjakan. Kalau saya bukan boleh, lebih baik diangkat. Lebih baik diangkat. Iya. Ya, betul. Saya juga diangkat. Lah benar. Lebih baik sesuai hadis tadi, walaupun doif, ya setinggi sepundak ya. Terus ya. Tinggi Kedengar pundak. Ustaz? Mengangkat tangan setinggi pundak gitu ya. Kurang lebih sejajar, haswil mangkibayan, kurang lebih sejajar dengan pundak. Ya, baik, terima kasih. Bagi yang mau bertanya lagi, dipersilakan. Oh. Karena ada yang nanya Tad. Dan juga ujian ya, semoga berkah ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mengenai terkadang kita dalam hubungan manusia, kan kadang-kadang kita tak lepas dari lisan. Tak terlepas dari lisan kita nih dalam berkata, berucap. Kan kadang-kadang misal kita lihat sesuatu misalnya aib, entah dalam keadaan kawan sakit atau apa. Tapi kita berpikir itu menceritakan itu untuk mengambil pelajaran. Apakah ada batasan manusia kita
batasannya dalam ajaran kita? Apakah memang kita tidak boleh? Apakah ada batasannya misalnya kita untuk berpikir, oh ini biar untuk ke depan jangan sampai dilakukan ke yang lain, atau tapi itu membuka aib orang. Apakah seperti apa? Kurang lebih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah membuka aib orang, ya? Bolehkah membuka aib orang untuk dapat diambil ibrahnya? Nah, kurang lebih begitu kan? Ya. Duse apa tidak? Saya akan menjawab tergantung dengan keadaan dan sikonnya. Bayangkan kalau kita satu-satunya saksi mata yang harus bersaksi di depan pengadilan terhadap perzinahan seseorang atau pencurian. Dia maling motor di depan mata kita. Nah, kita padeh itu aib kan di depan pengadilan. Apakah engkau melihat dia mencuri? Saya takut kepada Allah membongkar aib orang. Kita kena penjara. Nah, kalau seandainya keburukan yang kita sampaikan bertujuan untuk dapat diambil ibrahnya, pertama, usahakan tidak menyebut nama orang yang ingin disampaikan. Kalau ibrah seperti ini kan kita tak perlu sebutkan nama. Kalau saya menyebutkan nama, saya mengupar aib. Nah, boleh dengan isi ada si fulan lakukan perbuatan sedemikian. Sementara perbuatan sedemikian ditentang Allah Subhanahu wa taala. Malahan yang fulan ini adalah orang-orang yang dikenal sebagai tokoh agamanya. Jangan dilakukan. Ini kita tak perlu menyebutkan nama, tapi mengambil contoh untuk diambil ibrah. Yang pertama. Yang kedua, sebagai contoh misalkan saya ngomong kepada anak saya. Nah, jangan no deket kayak dia ya. Ngapain mak? Dia macam ni. Ayah dah mau kamu macam ni. Misal sedemikian, kita bertujuan untuk mengambil ibrahnya. Ya. Sudah? Baik, yang sedemikian dibolehkan. Jadi dibolehkan itu pertama, jika terkait dengan hak orang. Tapi hanya di batas itu saja. Pencurian dan hal-hal yang lain. Jadi kita misalkan tidak berkata, malahan ada kezaliman di situ. Maka wajib kita menyampaikannya. Yang kedua, boleh menyampaikan aib ini sebagai ibrah, tapi contohnya tidak menyebutkan nama, tetapi untuk inisial saja. Yang ketiga, boleh juga, ini bahkan mohon maaf, Rasulullah itu bahkan pernah langsung memberikan hukuman, karena itu dianggap aib. Sampai seluruh sahabat pun ikut melakukan itu. Rasulullah katakan, sejak hari ini, kalian tidak boleh menegurnya sampai kemudian Allah yang mendatangkan perintah kita boleh lagi negurnya. Kapan itu? Ada 2 orang sahabat yang tidak ikut perang tanpa ada alasan syar'i. Ada 2 orang sahabat tidak ditegur kayak Nabi, kayak para sahabat. Segalin-galin ada negor. Tanpa ada alasan syar'i. Kemudian Rasulullah katakan kita diamin dia. Jangan diikutin. Diam baik. Sampai berlakunya 40 hari tidak ditegur ke seluruh penghuni Madinah. Dan beliau katakan, tidak pernah saya merasakan kesempitan hidup saya, kecuali setelah engkau, wahai baginda Nabi, tidak memberikan teguran kepada kami. Nah, waktu itu sampai beliau menghibahkan semua apa yang dia punya setelah ditegur ke Rasulullah. Nah, yang seperti ini, contohnya, kita bikin arisan ibu-ibu misalkan, arisan ibu-ibu ini ada si kok ibu tuh. Asak kita duduk di sampingnya, hanya ngomong aib orang terus. Ngomong harta terus. Ya sudah kemudian bersepakat. Kalau memang ada yang seperti ini di majelis kita, sudah tidak usah kita tegur dulu. Kita diamin bayi sampai dia nak berubah. Seperti ini sikap boleh diambil. Karena kalau tidak ada efek di balik apa yang dilakukan. Jadi aib yang sedemikian boleh disampaikan tapi tidak menyebut nama. Hanya sekedar untuk mengambil ibrah. Dan kalau seandainya kita pengen menyebut nama, harus bicara tentang solusi. Dia seperti ini. Paca tidak minta tolong untuk bantu meluruskannya. Contoh, ku nganggap yang bisa menasehati Yudi ini adalah boy. Yang Paca nasehatin Yudi ini boy.
Maka ku panggil boy. Ku ceritakan tentang permasalahan Yudi. Boy, Yudi itulah melakukan ni boy. Ini aib. Tapi saya menyampaikan aib ini bukan bertujuan untuk mengumbar aibnya Yudi, tapi berharap untuk ada perubahan pada diri Yudi. Ku minta tolong boy, kakan kawan dekat, tolong nasehatin dengan cara yang terbaik boy, biar Yudi ada perubahan. Yang seperti ini dibolehkan karena bukan menceritakan tentang aib, tapi mencari solusi. Nah, yang kuharap pertanyaan Pak Jeri tadi sama hal dengan kujelaskan yang terakhir ini. Menceritakan aib orang lain kepada satu atau dua orang yang kita anggap bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi kalau seandainya kita ceritakan ke orang, ya nenek, tapi bukan bermaksud untuk memberikan solusi agar tidak selesai, agar tidak terulang kembali, maka itu mutlak menyebarkan aib, bukan menyelesaikan permasalahan. Intinya boleh menyampaikan aib, ya seperti kujelaskan tadi. Tolong sampaikan ke Yudi boyo, dia macam nih boy, karena aku tidak nyaman kalau seandainya ini boleh. Dan boy pun kita sampaikan, jangan sampaikan ini kepada orang lain. Ini biar tidak terulang kembali. Nah, dibolehkan yang seperti ini. Baik, saya kira cukup. Ya, kita sholat isya. Harapannya besok minggu depan masing-masing mengajak orang untuk sama-sama kita mengkaji materi ini tentang bab janaiz, dan di pekan selanjutnya insya Allah kita akan langsung kepada praktek bagaimana mengafankan dan memandikan jenazah. Kalau memang nanti ada perbedaan pendapat dalam pola memandikan dan mengafankan, jadi kalau kawan-kawan seandainya melihat suatu saat ada amalan-amalan yang berbeda pendapat, tolak ukur kitanya sikok be. Rukunnya berbeda apa enggak? Kalau rukunnya tidak berbeda, sudah tidak usah dipersilatkan. Ya, kalau rukunnya sama sudah tidak usah diperselisihkan. Kalau sikok pakai doa ketika membasuh wajah, Allahumma bayyid wajahahu yaumal liqa'ah. Ketika basuh ayatnya, Allahumma ati kitabahu ala yamini. Sikok tidak pakai, sikok pakai, tetapi ayat tetap disalurkan. Sudah, tidak usah bertentangan kita. Karena rukunnya sempurna. Itu baik. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada Bapak Ibu, saya mohon maaf. Semoga hujan yang turun ini menjadi hujan yang penuh dengan keberkahan. Dan kemudian kita doakan juga semoga saudara-saudara kita, Allah Subhanahu wa taala hadirkan kesehatan, Allah Subhanahu wa taala hadirkan ke lapangan, yang hari ini Allah berikan ujian dengan kesempitan hutang bihutang, semoga Allah selesaikan segala macam hutang bihutangnya. Dan kita berdoa semoga anak keturunan kita menjadi anak yang solih, solihah, hafiz, hafizah, alim, alimah, da'i, da'iyah. Menjadi pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Nanti setelah selesai, kita kebetulan masih hujan juga, boleh duduk bareng, setelah sholat kita makan bersama. Dan alhamdulillah malam hari ini kita juga nak nyicip rasa air kabung. Ku baru tercicip kemarin, ternyata fresh air kabung. Menlah habis dicicip dan serak. Bolehlah nanti hubungi saya atau Pris atau tuannya langsung. Saya baru nyubi air kabung ya, rasa apa. Selama ini nyicip gulai kabung. Nah, tapi ini air kabung. Enak. Katanya kalau dingin lebih enak. Tidak mahal dah. Seliternya kurang lebih hanya segini harga ya. Berapa Pres? 15.000. Seliter 15.000 tapi fresh. Cobalah kalau habis sembahyang nih. Nah, yang nak beli silakan. Stoknya banyak, 40 liter per hari. Itu saja, kita tutup dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya kembalikan lagi ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Dede untuk ilmunya. Dan alhamdulillah, semoga kita diberikan keberkahan dengan turunnya hujan ini, dan semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berada di jalan dakwah. Dan kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, doa kifaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.